Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita sehat selalu dan segala urusan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video proyek kami kali ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan sebuah proyek yang sangat penting dan dekat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu upaya mitigasi bencana di Juritelu, Baturaden, Kabupaten Banyumas. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Usnia Eskiatus Silmi dari absen 8. Saya Farotu Sofri dari absen 13. Saya Dea Oli Ramadhani dari absen 9. Saya Esti Mawaningsih dari absen 12. Saya Tiana Listia Nurul Azhara dari absen 34. Dan saya Eka Nurani Sayuti dari absen 11. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak, dan juga kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana. Upaya mitigasi bencana mencakup persiapan sebelum bencana, tindakan apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, serta langkah pemulihan setelah bencana selesai. Meskipun bencana dapat berupa gempa bumi, banjir, angin kencang, serta erupsi gunung berapi, pada konteks kali ini kami akan sedikit menyinggung bencana tanah longsor sebagai contoh bencana yang sering terjadi di daerah lereng dan juga perbukitan. Mitigasi memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi keselamatan masyarakat, meminimalkan kerusakan lingkungan, serta menekankan kerugian ekonomi dan sosial. Mitigasi dilakukan melalui dua jenis tindakan, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan langkah fisik seperti pembangunan dinding penahan tanah, reboisasi, terasering, serta perbaikan tata ruang. Sementara itu, mitigasi non-struktural meliputi edukasi masyarakat, simulasi kebencanaan, penentuan zona rawan, serta penyediaan rambu evakuasi. Dalam pelaksanaan mitigasi, terdapat sejumlah alat yang digunakan sesuai kebutuhan. Pada tahap sebelum bencana, alat yang digunakan antara lain seperti peta wilayah, drone pemetaan, alat ukur untuk curah hujan, sensor pemantau lereng, radio komunikasi, serta rambu jalur evakuasi. Pada tahap saat bencana, alat digunakan meliputi senter, peluit, HEITI, masker, alat P3K, serta tandu. Sementara itu, setelah bencana, alat digunakan mencakup seperti kamera dokumentasi, formulir asesmen kerusakan, alat kebersihan, logistik darurat, tenda, serta perlengkapan evaluasi bangunan. Mitigasi sebelum bencana fokus pada upaya pencegahan. Kegiatan ini meliputi mengenali daerah rawan, menyediakan jalur evakuasi, melakukan penghijauan, memperbaiki struktur bangunan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pada konteks tanah longsor, masyarakat perlu memahami tanda-tandanya, seperti muncul retakan pada tanah, pohon miring, atau aliran air yang berubah. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk menyediakan tas siaga bencana yang berisi senter, makanan darurat, obat-obatan, dan alat komunikasi. Mitigasi saat bencana berisi langkah penyelamatan diri. Masyarakat harus tetap tenang, segera menjauhi area berbahaya, mengikuti jalur evakuasi, serta mendengarkan instruksi dari petugas. Pada kejadian tanah longsor, masyarakat diimbau bergerak ke area yang lebih tinggi atau area terbuka yang aman. Penggunaan helm, masker, peluit, dan senter sangat membantu saat proses evakuasi berlangsung. Mitigasi setelah bencana. Hal ini lebih berfokus kepada pemulihan. Langkah yang dilakukan meliputi 1. Penilaian kondisi wilayah, 2. Pemeriksaan keamanan bangunan,
3. Pemberian pertolongan pertama. 4. Pembersihan material bencana. 5. Pendataan kerusakan untuk laporan. Pada tahap ini, dukungan psikologis dan bantuan logistik sangat penting agar masyarakat tetap bisa melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Dengan demikian, mitigasi bencana merupakan langkah menyeluruh yang mencakup persiapan penyelamatan dan pemulihan. Melalui upaya yang tepat, dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin, termasuk pada kasus tanah longsor yang sering mengancam daerah lereng dan perbukitan. Mitigasi yang baik akan membantu masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi segala bentuk ancaman bencana. Bencana yang mungkin terjadi hingga mitigasi sebelum, saat, dan sesudah bencana. Curug Telu, sebuah air terjun indah yang berada di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Keindahan alamnya menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah telah menciptakan alam dengan segala kesempurnaannya. Tugas kita adalah menjaga, merawat, dan tidak merusaknya. Namun, di balik keindahannya, Curug Telu memiliki beberapa potensi bencana alam yang harus diperhatikan, mulai dari longsor tebing, banjir bandang kecil, hingga jalur yang licin dan rawan batu jatuh. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana melakukan mitigasi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah keadaan beresiko terjadi. Curug Telu berada di kawasan hutan lindung dengan 3 aliran air terjun yang saling berdekatan. Dengan kondisi tanah yang curam dan lembab, kawasan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Ketika hujan turun, debit air sungai dapat meningkat tiba-tiba dan tebing berpotensi longsor. Potensi bencana yang teridentifikasi di lokasi ini antara lain 1. Longsor tebing. 2. Arus deras mendadak. 3. Batuan jatuh akibat erosi. 4. Serta jalur licin yang dapat membahayakan pengunjung. Sebelum memasuki area Curug Telu, ada beberapa langkah mitigasi yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu: Pertama, periksa kondisi cuaca, hindari wisata ke Curug Telu saat hujan atau mendung tebal. Kedua, gunakan alas kaki yang aman agar tidak mudah terpeleset. Ketiga, selalu ikuti jalur trekking resmi dan baca tanda peringatan yang dipasang oleh pengelola. Saat bencana terjadi, keselamatan harus menjadi prioritas. Jika terjadi longsor, segera menjauh dari arah jatuhnya material dan cari posisi yang lebih tinggi. Jika debit air meningkat mendadak, pengunjung harus segera menuju jalur evakuasi yang telah disediakan. Jangan panik, jangan berlari, karena kepanikan justru meningkatkan resiko terpeleset. Pengelola biasanya memberikan tanda bahaya menggunakan peluit atau megafon untuk mengarahkan pengunjung. Setelah bencana terjadi, pengelola akan menutup sementara jalur menuju curug. Mereka akan memeriksa stabilitas tebing, membersihkan materi longsor, dan melakukan pengecekan ulang debit air. Setelah semuanya dinyatakan aman, barulah area wisata bisa dibuka kembali. Selain itu, laporan akan disampaikan kepada pihak desa dan BPDP Banyumas untuk evaluasi lanjutan. Untuk mendukung mitigasi bencana di Curug Telu, ada beberapa alat sederhana yang membantu seperti peluit, tali tambang, P3K, jas hujan, senter, papan peringatan, dan tray bag. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira ini kepada orang-orang sabar. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 155 adalah menjelaskan bahwa manusia pasti diuji dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan hasil pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ayat ini memberikan pedoman bagi orang-orang beriman dalam menyikapi musibah seperti tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan harta benda bahkan nyawa. Secara ringkas, kandungan surah Al-Baqarah ayat 156 terkait bencana tanah longsor mengajarkan kita tentang ketabahan, kepasrahan, dan penerimaan takdir sebagai seorang hamba, serta menjanjikan rahmat dan petunjuk bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian berat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kandungan dari ayat 157, orang yang bersabar mendapat sholawat, rahmat, serta petunjuk. Intinya, Allah memberi kemuliaan dan pahala yang besar bagi orang yang sabar.